ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربه وسلامه عليه يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal kiram, ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari, para pemirsa dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali Allah pertemukan kita di majelis yang mulia, di tempat yang paling mulia di muka bumi, rumah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan ibadah fardu subuh, kita lanjut sejenak dalam majelis ilmu yang membahas tentang akidah yang kita sarikan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, ya, karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semoga salat dan salam tersambung ke kita yang telah mengajarkan ilmu, yang telah membimbing kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada harta mereka, pada anak mereka dan keturunan mereka. Allah jadikan tempat yang paling tinggi di sisinya surga Jannatul Firdausil A'la. Ikhwatal kiram, pagi ini halaman 366, halaman 366, bab yang ke-52, yaitu bab yang menjelaskan la yuqalus salamu ala Allah, tidak mengatakan assalam ala Allah, tidak mengucapkan assalam ala Allah. Pada bab sebelumnya, di mana kita membahas tentang bab walillahil asmaul husna fad'uhu biha, Allah memiliki nama-nama yang indah, maka disuruh kita berdoa dengan nama itu. Nah, pagi ini ada kelanjutan tentang bab yang baru, ya, bab la yuqalus salamu ala Allah, tidak mengucapkan atau mengatakan assalam ala Allah. Dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi sebagai dalil pada bab ini hadis wa fis sahihi, di dalam sahih Bukhari dan Muslim, an Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud, dia berkata, qal kunna idza kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fis shalah, dulu kami ketika salat bersama Rasulullah, ya, qulna, kami katakan assalamu ala Allah, ya, kami ucapkan assalamu ala Allah, keselamatan pada Allah, untuk Allah. Ini pada tasyahud akhir, ya, assalamu ala Allah min ibadihi, dari hamba-hambanya, assalamu ala fulan wa fulan, dan disebutkan, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung bersabda, la taqulu, jangan kalian katakan, ini berupa larangan, ya, jangan kalian katakan assalamu ala Allah, ya, keselamatan atas Allah. Kenapa? Fa innallaha huwas salam, karena memang sesungguhnya Allah itu assalam. Tidak perlu kita doakan keselamatan pada Allah, karena Allah sendiri assalam, ya. Yang perlu didoakan adalah yang lainnya. Nah, inilah hadis yang dibawakan oleh Syekh
Muhammad Abdul Wahab di dalam bab ini la yuqalu salamu ala Allah. Mari kita perhatikan dan ya keselamatan nasihat sekalian, rahmat Allah dan keberkahannya. Maka tatkala assalam ya, yang kita ucapkan kepada seseorang, maknahu artinya apa? Talabus salama minasyururi wa talabus salamati lahu minasyururi wal afat. Mendoakan, meminta keselamatan atas fulan dari segala keburukan dan bencana. Gitu kan? Setelah kita ucapkan salam, assalam itu artinya kan doa keselamatan yang kita minta kepada Allah agar Allah jaga dia dari segala keburukan. Maka kita dianjurkan mengucapkan salam, ya kan? Assalamualaikum warahmatullah. Dijawab lagi waalaikumsalam, dan bagi kalian keselamatan. Saling mendoakan. Dan ini sangat luar biasa. Di dalam kehidupan saling mengucapkan salam itu dari sebagian dari sunnah Nabi. Assalam ya, ketika kita berjumpa dengan saudara kita, itu adalah sunnah Nabi. Nah, yang kita minta kepada Allah keselamatan untuk saudara kita dari segala keburukan dan kejahatan. Imtana'a ayyuqala assalamu ala Allah. Maka dilarang oleh Nabi untuk mengatakan assalam ala Allah. Kenapa? Kenapa dilarang? Li'annahu wal ghaniyus salim. Allah maha kaya, Allah maha ya assalam, yang menyelamatkan. Di sumber keselamatan dari siapa? Dari Allah. Apa yang kita minta untuk Allah dari keselamatan? Tidak ada, karena Allah lah sumber keselamatan itu. Assalam huwa Allah, kata Nabi SAW, dan dari Allah lah seluruh keselamatan itu. Tidak perlu kita doakan, karena tidak mungkin ada keburukan bagi Allah, dan tidak akan mungkin kecelakaan bagi Allah. Tidak ada, karena sumber keselamatan itu sendiri dari Allah. Yang perlu kita minta adalah keselamatan untuk kita dan saudara-saudara kita. Ya. Huwal ghaniyus salimu min kulli afatin wa naqsin. Allah ya selamat dari seluruh bentuk kekurangan dan bencana atau keburukan. Tidak ada. Allah maha sempurna. Seperti yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Ya. Dan berdoalah kita kepadanya. Ya, jadi Allah memiliki nama yang sempurna, nama yang indah. Ya. Maka tawassul yang dibolehkan ada tawassul atas nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, oleh karena ikhwafillah, Allah ya adalah sumber keselamatan. Allah tidak memiliki kekurangan. Allah tidak ada padanya ya kecelakaan. Fahuwa yud'a wa la yud'a lahu. Ya. Dia itu dimintai. Allah diminta. Makanya Nabi mengatakan wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, minta pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Itu kata Nabi. Kalau engkau minta, minta sama Allah, nak. Kalau minta tolong sama Allah. Dia Allah dimintai, ya, dimohonkan keselamatan. Wala yud'a lahu, ya. Dan tidak didoakan keselamatan untuk Allah, karena Allah sendiri sudah ya assalam. Jelas sampai di sini ya. Kenapa tidak dibolehkan oleh Nabi SAW mengatakan assalamu ala Allah? Karena Allah adalah sumber keselamatan sendiri. Dan Allah maha kaya, maha sempurna, ya, jauh dari segala kekurangan. Maka itu kita tidak mendoakan Allah keselamatan bagi Allah, tapi kita minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yutlab minhu wa la yutlabu lahu. Kita minta darinya keselamatan, bukan meminta untuknya keselamatan. Jelas ya? Makanya subhanallah, Nabi mengatakan kepada kita agar kita minta sama Allah, mohon sama Allah. Dan ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan umat ini berkumpul
seluruhnya untuk mendatangkan manfaat kepada kamu, tidak akan kamu dapatkan satu manfaat pun kecuali yang telah Allah takdirkan untukmu. Ya Allah yang menentukan kita kebaikan, keselamatan. Andaikan seluruh dunia ini berkumpul untuk mendatangkan mudarat bagimu, tidak satu mudarat pun yang akan menimpamu kecuali atas izin Allah. Huwa wa yutlab minhu, diminta dari Allah, wala yutlabu lahu, dan tidak minta untuk Allah. Jelas ya? Allah sumber segala kebaikan. Fahadzal babu fihi wujubu tanzihillah anil hajati wan naqsi wa wasfihi bil ghina wal kamal. Maka bab ini menunjukkan ya wajibnya kita mentanzih Allah, mensucikan Allah, membersihkan Allah, memuliakan Allah dari segala hajat dan kekurangan, dan disifati Allah dengan maha sempurna dan maha kaya. Jadi Allah tempat kita untuk bersandar, Allahus Samad, ya, allazi lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya kan? Allah maha segala-galanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, kita katakan cukuplah Allah yang menjadi wakil kita. Wa kafa billahi wakila. Makanya subhanallah, ketika dunia ini menyesakkan dada kita, ya, melihat keadaan dan kondisi di sekitar kita, ada perasaan yang terusik di dalam hati kita. Maka ketika perasaan ini datang dalam diri kita, ikhwafillah, maka katakanlah wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai wakil. Terasa diri kita ini terasa mulia, terasa kita ini ada zat yang menjaga. Ketika ya bisikan-bisikan dunia atau keinginan-keinginan dunia selalu ya tumbuh dalam hidup kita, dan melihat keadaan orang-orang di sekitar kita dan kondisi kita tidak seperti kondisi mereka, maka katakan wa kafa billahi wakila. Cukup Allah sebagai wakil. Allah menjaga kita, menjaga akidah kita, menjaga Islam kita, menjaga tauhid kita, ibadah kita. Kita bisa ke masjid, kita bisa ngaji, kita bisa belajar. Itu nikmat yang tidak bisa yang dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang dari sisi dunia. Dari sisi dunia. Oke, khafilahumullah, ini mesti kita hadirkan. Karena kalau kita tidak sandarkan ini semua kepada Allah, ini sudah kita bahas pada bab yang ke-50. Larangan menyandarkan sesuatu kepada selain Allah. Kita dicela oleh Allah. Orang-orang yang dapat nikmat, ya, lalu dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dicela oleh Allah. Wa fi sahih, di sini maksudnya dalam hadis as-sahihaini, qulna assalamu ala Allah, kita katakan assalamu ala Allah artinya ay fit tasyahudil akhir. Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahwa maksud daripada yang beliau katakan kami baca assalamu ala Allah ini fit tasyahudil akhir, pada rakaat terakhir, pada tasyahud akhir. Kama fi ba'di alfazil hadis, bagaimana yang terdapat di sebagian lafaz hadis. La taqulu assalamu ala Allah, hadha nahyun minhu sallallahu alaihi wasallam an at-taslimi ala Allah. Jangan kalian katakan assalamu ala Allah. Ya, hadha nahyun minhu sallallahu alaihi wasallam, ini larangan dari Nabi, an at-taslimi ala Allah. Fa inna Allah wassalam, ta'lilu linnai. Kenapa dilarang oleh Nabi? Karena Allah sumber keselamatan. Allah as-salam, bi anna salam min asma'ihi subhanahu wa ta'ala. Salam itu sendiri adalah nama Allah. Wa huwa ghaniyun an yusallam alaihi. Jadi Allah tidak perlu didoakan. Allah yang perlu itu minta doa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah selamatkan kita. Selamatkan
doakan keselamatan untuk diri kita, untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa ini. Doakan keselamatan untuk negeri ini, ya, untuk para pemimpin kita. Doakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Allah dimintai, bukan minta untuk Allah keselamatan. Mana global dari hadis ini, ikhwafillah? Al-ma'na al-ijmali al-hadis yukhbiru Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahum kanu yusallimuna 'ala Allah. Ibnu Mas'ud menceritakan di dalam hadis ini bahwa sesungguhnya dulu para sahabat yusallimuna 'ala Allah. Mereka semua mengucapkan salam kepada Allah. Fanahahumun Nabi SAW an dzalik, lalu Allah melarang mereka. Wa bayyana lahum anna dzalika la yaliqu billah. Dijelaskan ini tidak pantas didoakan keselamatan untuk Allah, karena Allah sumber keselamatan dan Allah sendiri adalah as-salam. Li'annahu huwas salamu wa minhus salam. Dialah Allah yang maha as-salam dan darinya sumber keselamatan. Fala yaliqu bihi ayusallam alaihi. Tidak pantas untuk didoakan. Bal huwa alladhi yusallimu ala ibadi wa yusallimuhum minal afat. Tapi dialah Allah yang menyelamatkan hambanya dan menyelamatkan mereka dari seluruh bencana-bencana. Subhanallah. Sampai seperti ini Islam mengajarkan kita. Mendoa pun kita diajarkan bagaimana tata cara. Tidak kita ini kami adalah mengatakan ini karena cinta kami kepada Allah. Naam, cinta kepada Allah itu adalah hal yang wajib, ya. Tapi kemudian cara yang paling tepat adalah, jazakallahu khair, paling tepat adalah di mana kita mendoakan yang terbaik bagi, ya, bagi kita dan keluarga kita dan anak-anak kita. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, munasabatul hadits lil bab, ketersesuaian hadis ini di dalam bab yang sedang kita baca. Apa sih korelasi hadis dengan bab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab? Anna fihi nahya an yuqal, ada larangan di dalam hadis ini untuk kita katakan assalamu ala Allah. Jadi tidak kita katakan assalamu ala Allah, at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, ya. Kemudian kita doakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu minal hadis. Terakhir, apa yang menjadi pelajaran dari hadis yang sedang kita baca ini, ya, yang pertama, an-nahyu anis salami Allah. Larangan bagi kita untuk mengucapkan assalam kepada Allah, karena Allah sumber keselamatan. Yang kedua, anna salama min asma'ihi subhanahu wa ta'ala. Salam itu nama dari nama Allah, ya. Nama dari nama Allah, ya, yang kita minta, ya, kepadanya. Allahumma antas salam wa minkas salam, ya, wa ilaika ya'udus salam, ya. Yang ketiga, ta'limul jahil. Di sini ada sebuah penekanan. Nabi mengajarkan para sahabat, dan ini mungkin karena sahabat tidak tahu ketika itu diajarkan oleh Nabi. Nah, kalau ada orang yang tidak paham dengan sebuah hukum dalam hukum agama, maka wajib diajarkan, diluruskan, ya, kita sampaikan sehingga dia benar di dalam membaca doanya dengan zikirnya ataupun dalam membaca apa yang dituntun di dalam salatnya. Kemudian ikhwafillah rahimakumullah, qarnul hukm bi'illati, maka hukum selalu dikaitkan dengan illat. Apa itu illat? Hikmah, kenapa dilarang. Banyak di dalam Islam itu dijelaskan bagaimana hukum, kenapa dilarang, ya. Misalnya di dalam katakan di sini, katakan dalam bab as-salam ini, li'anna Allah was-salam wa minhu as-salam wa minhu as-salam. Misalnya di dalam al-qisas, walakum fil qisasi hayatun liulil albab, ada hikmah kenapa harus dilaksanakan qisas, karena ada kehidupan, ya. Dan masih banyak hal-hal yang seperti itu dalam Islam. Dalam seluruh ibadah mesti ada illatnya, mesti ada, ya, sebabnya,
Kenapa dia diperintah? Kenapa dia dilarang? Ya kan? Kenapa dia disuruh? Kenapa dicegah? Itu semua tidak akan ada yang tidak ada illatnya. Walaupun mungkin kita tidak tahu. Ada yang kita ketahui secara hikmahnya, kenapa Allah perintahkan. Ada secara ada hukum-hukum yang tidak kita ketahui secara zahir hikmahnya. Cukup kita melakukan perintah Allah atau perintah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kita cari-cari. Tidak perlu kita takalluf. Yang pastinya seluruh syariat ini adalah menjaga kita. Ya, maslahatnya akan kembali kepada kita yang melaksanakannya. Bukan kembali kepada orang lain. Allah suruh kita menikah, Allah suruh kita berkeluarga dalam rangka pertama ibadah kepada Allah. Yang kedua, agar kita mendapatkan keturunan. Yang ketiga, agar kita terhindar dari dosa dan lain sebagainya. Hikmahnya sangat banyak. Ya, Allah suruh kita untuk berpuasa. Maka hikmahnya sangat banyak di dalam ibadah puasa itu sendiri. Allah suruh kita bayar zakat dan hikmahnya juga banyak. Ya, mensucikan harta kita, mensucikan diri kita. Ya, bersuruh kita haji juga demikian. Ya, seluruh ibadah pasti ada hikmah dan seluruh perintah hukum pasti ada illatnya. Maka illat dilarangnya kita mengutakan salam karena Allah huwas salam wa minhu as-salam. Allah adalah as-salam dan darinya sumber keselamatan itu sendiri. Maka ikhwafillah, ini bab akidah. Iya, ini bab akidah. Jangan kita katakan ini bab yang tidak perlu. Ini sangat perlu. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dengan bab yang sebelumnya tentang nama-nama Allah yang wajib untuk kita jadikan doa-doa kita harus meminta dan bertawassul kepadanya. Jangan tawassul dengan yang sudah mati. Jangan tawassul dengan yang sudah meninggal. Walaupun sesoleh apapun dia ketika hidupnya, kebaikan sangat banyak, tapi kalau sudah meninggal dia butuh doa orang yang hidup. Bukan yang hidup minta doa pada yang mati. Jelas ya? Khafillah. Demikian pembahasan kita pagi ini tentang bab la yuqalus salamu Allah. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan besok dengan bab yang baru tentang Allahumma ghfirli in syi'ta. Ini tentang adab doa. Tidak boleh kita mengatakan ya Allah ampuni aku jika engkau ingin. Enggak begitu. Ini su'ul adab ma Allah ya. Ini perkataan ini kalau engkau ingin ini tidak perlu. Cukup kita katakan Allahumma ghfirli karena Allah Maha Ghaffar, Maha Pengampun. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Dan ini adalah hal-hal yang sangat luar biasa dalam Islam. Bagaimana kita diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama, berucap dan bersikap sehingga benar-benar bersih dari segala hal yang menyimpang. Wallahu taala alam. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api.